Pertanyaannya pendeta, mau bertanya apa maksud dari ayat Mazmur 2 ayat 4. Kita bacakan Mazmur 2 ayat yang Mazmur 2 ayat yang keempat berbunyi, Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Silakan pendeta. Terima kasih. Kira-kira kalau Jeffrey atau Stephen membuat ini jadi suatu pertanyaan, apa yang mau ditanyakan dari ayat ini? Wah, ini ya, seperti Tuhan menertawakan orang lain gitu, atau mengolok-olok orang lain. Padahal Tuhan itu kan maha penyayang. Kenapa Tuhan malah mengolok-olok gitu? Kata mengolok-olok kayak lebih ke negatif, pendeta. Kenapa Tuhan ada unsur negatif seperti itu? Itu mungkin pertanyaannya, pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya percaya yang bertanya ibu, bapak, saudara atau saudari, karena tidak disebutkan namanya, sebelum baca Mazmur 2 ayat yang keempat, tentu sudah lewat ayat 1, 2, dan 3. Jadi kita baca dulu Mazmur 2 ayat 1, 2, dan 3. Silakan. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga. Ya, dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Oke, ini adalah respons terhadap ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ketiga. Khususnya kalau kita baca ayat yang kedua, apa yang dikatakan? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi ayat yang keempat ini, dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Bagaimana bisa orang berencana untuk melawan Tuhan? Sudah sehebat apa seseorang sehingga ia berpikir ingin melawan Tuhan? Alkitab mencatat ada petunjuk-petunjuk tentang makhluk yang melawan Tuhan, di mana ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi. Sebelum terjadi peperangan ini, menurut catatan Alkitab, dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 sampai 14, malaikat yang akhirnya menjadi setan itu, dan malaikat itu bernama Lucifer, dia berusaha untuk melawan Tuhan, menentang Tuhan, dan menyombongkan dirinya, dan ingin melebihi Tuhan. Tetapi sejarah mencatat, Wahyu 12 yang baru saja kita baca mengatakan bahwa ia tidak bisa melawan Tuhan. Ia kalah, dilemparkan ke bumi. Sekarang di dalam pertanyaan malam ini, Mazmur 2 ayat yang kedua, ada raja-raja yang bermufakat untuk melawan Tuhan.
Jadi ayat yang keempat adalah merupakan respons dari Tuhan menertawakan atau tertawa. Bukan karena Tuhan sombong, tetapi pemazmur yang menulis mazmur ini menggunakan kata-kata yang biasanya menggambarkan sikap manusia melihat sesuatu yang terjadi yang tidak mungkin terjadi, yang tidak mungkin berhasil. Dan istilah tertawa itu digunakan untuk menggambarkan betapa tidak mungkinnya, betapa mustahilnya seseorang bisa mengalahkan Tuhan. Itu maksud di dalam Mazmur pasal yang kedua ayat yang keempat. Istilah ini digunakan juga dalam kitab Mazmur paling tidak 2 atau 3 kali lagi. Contohnya kalau kita baca Mazmur 37 ayat yang ke-13, di sana ada juga istilah tertawa. Mazmur 37 ayat yang ke-13. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Ini sebagai respons kepada ayat 12. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu karena ia melakukan sesuatu yang bodoh, melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa ia lakukan itu karena Tuhan lebih kuat. Inilah kata istilah yang digunakan untuk menggambarkan betapa tidak mungkinnya Tuhan dikalahkan. Terima kasih.